Selamat datang di channel Full Batch. Melanjutkan kisah sebelumnya, Ben 10 season pertama bagian 3. Buku itu berisi ritual sihir kuno. Jangan biarkan pemandu itu mengganggumu. Tuh. Pada awal cerita Ben 10, kakek Max dan Gwen pergi mengunjungi museum. Namun di sana ada penyihir yang mengambil buku Arkameda. Ben berubah untuk menghadapinya. Penyihir itu bisa mengeluarkan apa saja dari tongkatnya, membuat Ben sangat kewalahan melawannya. Dengan kecepatannya Ben berhasil mengalahkan penyihir itu. Ada benda yang terjatuh dari penyihir itu, Ben pun mengambilnya. Dan penyihir yang pingsan itu dibawa oleh ambulan. Dengan kejadian itu, Ben menjadi populer. Gwen merasa iri dan ingin populer juga. Ben membujuk Gwen dan memberikan benda yang dia ambil punya penyihir itu. Siapa pahlawan kalian? Hei, jangan tersinggung. Baiklah, ini, ambillah. Sungguh? Benda itu ternyata kalung. Gwen pun memakainya. Di tengah perjalanan penyihir yang di dalam ambulan ternyata bangun kembali dan kabur. Sementara itu Ben dan Gwen sedang berebut makanan, namun tiba-tiba kalung penyihir itu bersinar. Kejadian aneh pun terjadi dan membuat Gwen berhasil mendapatkan makanan yang diperebutkan dengan Ben. Penyihir itu ternyata kembali dan mengambil buku Arkameda itu. Namun penyihir tidak bisa menggunakan buku itu dan sadar jika kalungnya terjatuh. Ternyata kalung itu adalah salah satu jimat penyihir itu. Penyihir itu pun berniat mengambil kembali jimat itu. Gwen pun menjadi lucky girl dan menjadi pahlawan dengan jimat itu. Penyihir itu melihatnya dan berusaha merebut jimat itu kembali. Ternyata itu adalah jimat keberuntungan yang menyebabkan Gwen selalu beruntung. Penyihir itu pun melawan Gwen dan Ben. Dengan bekerja sama antara kakek Max, Gwen dan Ben pun berhasil mengalahkan penyihir itu. Gwen mendapatkan semua jimat dari penyihir itu, namun Gwen memilih untuk menghancurkannya. Setelah itu Ben dan Gwen sedang berada di kolam berenang. Ben ingin menaiki seluncuran itu namun Ben terlalu pendek dan tidak bisa menaikinya. Ben kesal dan ingin menjadi alien agar bisa menaikinya. Namun jam Omnitrix error. Ben memaksanya dan menjadi alien dan berhasil menaiki seluncuran itu. Di sana ada orang yang melihat Ben dan malah menangkap Ben dan membawanya. Kakek Max dan Gwen mengejar orang itu, namun tak terkejar. Ternyata orang itu adalah pencinta alien. Dia memiliki banyak sekali miniatur alien dan barang-barang yang berkaitan dengan alien. Orang itu pun menghubungi seseorang dan menawarkan Ben. Ternyata Ben ingin dijual oleh orang itu. Ben dikurung dalam toples, namun ada kucing yang memecahkannya. Ben berhasil bebas dan berusaha keluar dari rumah itu. Ben menelpon Gwen dan memberitahu keadaannya Ben tidak bisa kembali karena jam Omnitrix error. Di rumah itu banyak penjagaan yang ketat. Orang itu berusaha menangkap Ben kembali. Ben mematikan listrik dan rumah itu menjadi gelap. Namun Ben kembali tertangkap dan dimasukkan ke lemari kaca. Kakek Max datang namun terlambat. Ben sudah dibawa oleh orang yang mau membeli Ben. Di sana Gwen menemukan ponsel yang terjatuh. Kakek Max melacak nomor yang terakhir dihubungi ponsel itu. Ben sampai di rumah pembeli itu namun orang yang membawa Ben malah dibuang dan tidak dibayar sama sekali. Kakek Max berhasil menemukan tempat itu. Namun tempat itu adalah sebuah benteng yang sangat besar dan mempunyai banyak penjaga. Namun Gwen dan kakek Max berhasil masuk. Gawat, Ben ternyata ingin dibedah namun beruntung orang pencinta alien itu datang kembali dengan menyamar dan mengambil Ben kembali. Kakek Max dan Gwen berhasil merebut Ben, sementara orang pencinta alien itu sedang bertarung melawan penjaga. Kakek Max mencoba mencari jalan keluar, namun malah masuk dalam ruangan aneh. Ben ingin menghancurkan benteng itu, namun Ben terjebak dan kembali menjadi semula. Dengan bantuan orang pencinta alien itu, Ben berhasil keluar. Mereka pun berhasil selamat. Pencinta alien itu kini sangat trauma dan tidak ingin berurusan dengan alien lagi. Pada keesokan harinya Ben mengejar perampok yang mengendarai mobil. Ben berhasil menghentikannya, namun Ben sangat lelah dan masuk ke dalam mobil es krim untuk memakannya.
Namun Gwen tahu, kakek Max membuka mobil itu ternyata Ben sedang kedinginan. Dengan kejadian itu menjadi demam dan flu. Kakek Max membelikannya obat, namun saat sedang di toko, gerombolan lebah datang. Itu adalah lebah yang dikenalikan seseorang untuk menangkap anggota dewan. Ternyata orang itu marah karena apartemennya akan dihancurkan dan dibangun oleh anggota dewan tersebut. Ben berubah untuk menolong orang itu. Namun Ben tidak bisa menggunakan indera penciumannya karena flu. Gwen pun membantu Ben dan mengarahkan Ben untuk bergerak. Namun Ben sangat sulit untuk diarahkan. Gwen terjatuh dan terlempar ke kumpulan kembang api. Sementara itu ada api juga yang mengarah ke kembang api tersebut. Namun untung saja ada kakek Max yang segera menyiram Gwen. Api itu pun padam. Sementara itu orang pengendali lebah itu kabur dengan mudahnya. Ben dengan terpaksa meminum obat yang rasanya tidak enak itu agar sembuh. Setelah itu mereka menuju apartemen mencari pengendali lebah itu untuk menyelamatkan anggota dewan. Ternyata apartemen itu sudah tidak layak. Di dalam kakek Max mendengar jeritan dan langsung menuju suara itu. Di sana anggota dewan sedang ketakutan dikelilingi labah-labah hitam. Ben tidak sengaja bersin dan mengenai anggota dewan itu. Namun karena itu labah-labah hitam pun menjauh dari mereka. Penjahat itu pun datang. Ternyata dia bisa mengendalikan serangga lainnya juga. Ben diserang oleh sekumpulan rayap. Ben pun menabrak dinding apartemen itu pun hancur. Untung saja Ben bisa melindungi semua orang. Penjahat itu pun marah karena apartemennya hancur. Dia pun menuju kota untuk menghancurkan kota juga. Kakek Max menuju pusat listrik dan memang penjahat itu ada di sana. Dia sudah mengaktifkan nuklir otomatis. Cara satu-satunya adalah menghentikannya secara manual. Sementara itu penjahat menggabungkan sekumpulan kecoa agar menutupi badannya dan melindungi dari nuklir. Ben berubah menjadi alien api. Namun karena sedang flu, alien api malah menjadi alien es. Kakek Max mencari cara untuk menghentikan nuklir itu. Ben terjatuh terkena serang alien itu. Namun Ben berhasil selamat dan menembakkan es. Penjahat itu menjadi beku terkena tembakan Ben. Namun nuklir itu akan meledak dalam waktu 10 detik lagi. Ben menembakkan es ke arah nuklir itu. Nuklir itu pun menjadi beku dan menjadi es. Semuanya pun selamat. Namun dalam perjalanan penjahat itu menyerang Ben kembali. Ben mengambil obat racikan kakek Max. Serangga-serangga itu malah menyukainya. Ben melempar obat itu ke arah sungai. Serangga pun mengikutinya dan mati. Orang itu pun tidak punya kekuatan apa-apa lagi. Selanjutnya dalam perjalanan terjadi kekacauan di kota. Ben langsung berubah dan menuju kota untuk melihatnya. Sesampainya di sana ternyata itu adalah Vilgax sang pemimpin alien jahat. Dia mencari jam Omnitrix Ben. Ben mencoba melawan Vilgax namun serangan Ben tak berpengaruhi kepadanya. Ben dihajar habis-habisan oleh Vilgax. Namun Ben membakar jalanan membuat Vilgax terjebak dan tidak bisa bergerak. Kakek Max datang dan menyuruh Ben untuk kabur. Namun Ben tidak mau, tetapi jam Omnitrix pun lemah, jadi Ben terpaksa untuk kabur. Kakek Max tidak mengizinkan Ben melawan Vilgax. Ben dan Gwen sangat bingung dan berpikir bahwa kakek Max mengetahui sesuatu tentang Vilgax. Kakek Max berusaha untuk menuju Gunung Rashford. Namun drone alien itu menembaki mobil kakek Max. Ben berubah dan mencoba melawan semuanya lagi. Kakek Max sangat marah karena Ben tidak menurutinya. Vilgax pun datang kembali. Ben kewalahan melawannya namun kakek Max tidak mau membantu Ben dan bersikeras ingin menuju Gunung Rashford. Ben tertangkap. Vilgax ingin mengambil jam Omnitrix itu namun tidak bisa dilepas karena jam itu sudah menyatu dengan Ben. Vilgax pun membawa Ben dan mencari cara untuk melepas jam itu. Sementara itu kakek Max sampai di Gunung Rashford. Ternyata di sana ada markas kakek Max. Di sana juga terdapat alat-alat canggih kakek Max. Kakek Max berkata Vilgax adalah alien jahat yang ingin menguasai planet dengan kekuatan jam Omnitrix. Apakah yang akan terjadi kepada Ben? Kakek Max melacak jam Omnitrix dan sampai di pesawat Vilgax. Kakek Max berencana untuk menabrakkan mobilnya untuk masuk ke dalam. Ternyata kakek Max memiliki sejuta rahasia. Dia mempunyai banyak alat canggih.
Dalam mobilnya pun terdapat alat yang tak terduga. Kakek Max berhasil masuk dan menembak Vilgax. Jam Omnitrix-nya error. Ben berubah menjadi alien secara acak dan selalu berubah-ubah. Kakek Max diserang oleh Vilgax, namun Ben melindungi kakek Max dan menyerang Vilgax. Mereka pun terjatuh dari pesawat. Ben melawan Vilgax pun kembali bertarung, namun jam Omnitrix selalu berubah-ubah. Ben kewalahan menghadapi Vilgax. Namun pesawat Vilgax menabrak dan jatuh. Kakek Max dan Gwen berhasil keluar dari pesawat itu, namun mereka ditangkap oleh Vilgax. Ben menukarkan dirinya agar kakek Max dan Gwen dilepaskan. Setelah itu Ben dibawa oleh Vilgax kembali ke dalam pesawat, namun pesawat itu sudah diatur penghancuran otomatis oleh kakek Max. Ben menembakkan Vilgax dan terjebak, sementara itu Ben berhasil keluar. Vilgax pun hancur dengan pesawat itu. Oke sobat, itu adalah akhir dari cerita Ben 10 season pertama. Nantikan season selanjutnya hanya di Full Batch. Sampai jumpa.